ketiga ingin melakukan wawancara terhadap pelaku bisnis tentang wedding organizing. Dan kita itu mau nanya-nanya sih Kak tentang wedding organizing itu dari studi kelayakan bisnisnya ya. Nah, kalau pertanyaan dari saya itu bagaimana sih dari segi struktur organisasinya nih, kalau misalkan gimana sih ini Azam Wedding Organizing ini buat memastikan bahwa timnya itu benar-benar udah sesuai gitu kan. Wedding Organizing ini kan kayak gak cuma tentang dekorasi ya, itu ada dari fotografinya, terus ada dari make upnya. Nah itu gimana tuh cara biar orangnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien? Struktur satu sih Kak, sebenarnya kalau di bisnis wedding organize, tapi emang Azam Wedding ini kan basic utamanya itu di dekorasi yang punya OPK, makanya bisa disebut sebagai wedding plan sebenarnya, bukan di wedding organize. Kalau wedding organize, strukturnya sebenarnya cuma jadi pusat marketing si wedding organize. Nah kebutuhannya itu kita ambilnya misalnya tahun ini tuh klien lagi butuhnya apa nih, orang-orang mau nikah di tahun ini tuh butuhnya apa aja, dekorasinya pengen seperti apa, spesifik ya jadinya. Terus muanya tuh butuhnya yang seperti apa, itu dulu dokumentasinya, entertainmentnya itu dicari dulu keinginan seperti apa, baru nanti tim dari kita biasanya dari vendor-vendor yang emang punya kredibilitas yang diinginin sama si kliennya, baru dijadiin package untuk dijual. Kalau bahas struktur marketingnya kayak begitu. Tapi kalau buat perusahaannya, kalau Azam emang berdirinya fokus di dekorasinya aja, cuman punya all package. Jadi kayak misalnya Azam pakai WO, Azam pakai MUA itu makeup artist dan attire, terus pakai entertain, pakai dokumentasi, itu semua vendor. Cuman kita ambil sesuai kebutuhan dan keinginan usernya, keinginan kliennya. Berarti itu kayak kontrak dulu, nanti baru dicari gitu vendornya, disesuaikan sama kebutuhannya. Iya. Oke. Kalau buat Azam Wedding Organizing itu lebih fokus ke dekorasinya berarti. Karena kalau bahasa wedding organize itu kan bidang biasa ya. Jadi perusahaan yang berdiri tanpa bentuk fisik harusnya. Gitu. Jadi nggak ada perusahaan, ada kantornya doang kok. Itu. Tapi kalau Azam ini dekorasi yang bisa mengorganize. Jadi kalau ngebahas soal cara jualannya, wedding organize itu sebenarnya marketingnya, marketing wedding organize. Jadi sebutan wedding organize itu marketing. Kalau spesifiknya semuanya terpisah soalnya. Si dekor itu terpisah, catering terpisah, makeup terpisah. Gitu, jadi nggak bisa disebut dalam satu bagian. Cuman close-nya ini dari mana? Nah itu yang jadi si wedding organize disebutnya. Kalau dari si WO yang emang sebutannya sama tuh wedding organize, dia bisa closing keseluruhan. Berarti dia jadi kepalanya di centernya si wedding organize. Tapi kalau dari dekor nih, kayak dari kita yang hire mereka gitu. Agak rumit kalau di wedding tuh gitu. Berarti bisa juga dong, misalkan ada nih orang punya wedding organizing, nah itu tuh misalkan kliennya butuh dekorasi sesuatu gitu, pesan di sini dekorasinya, berarti bisa juga. Bisa, paling enak emang kan kalau mereka sering diskusi sama teman-teman, kalau punya kesempatan sama punya kemampuan terus mau underprice buat buka usaha, WO paling enak, wedding organize. Tinggal bentuk timnya, bentuk sistem marketingnya, udah tinggal nanti cari vendor-vendor yang bagus, diskusiin, bikin price yang dirasa worth it sama klien. Karena kalimat mahal kalau di bidang jasa itu ketika ekspektasi tidak sesuai dengan angka. Jadi dibilang murah itu ketika ekspektasinya berhasil dilebihin. Jadi oh murah ya, dengan budget sekian bisa kayak gini. Berarti itu buat organisasinya itu kan ini kan wedding organisasi itu fokusnya kan wedding organisasinya tadi kan marketing ya. Berarti itu untuk marketingnya itu orangnya gimana? Apakah nanti bagian yang admin gitu tuh bisa sama bagian sosial media? Jadi kan kalau admin kan mungkin kayak ngejatin klien gitu ya atau gimana? Kalau ini ya dikerucutin lagi, makanya balik lagi
sebenarnya harusnya bahan diskusi kitanya soal struktur wedding decoration. Soalnya kalau WO kan luasnya ya. Kalau di kita struktur wedding decorationnya nih, struktur perusahaan itu di kita cuma dibagi jadi berapa step ya. Awal itu saya sebagai founder dan owner, terus itu di bawah ada manajemen, penanggung jawab lapangan, leader per divisi, langsung tim bawah dan tim finish. Berarti sekitar 7 sampai 8. Strukturnya kayak gitu. Cuman karena ini bisnis yang dibangun secara personal, bukan corporate atau company, akhirnya seluruh strukturnya itu diadopsi sesuai kebutuhan selama ngebangun aja. Pas awal semua dipegang sendiri, admin dipegang sendiri, pokoknya buat media sosial dipegang sendiri, seluruhnya deh sampai ke lapangan masih dipegang sendiri. Pas perusahaan bagus secara finansial, akhirnya kebutuhannya mulai ditarik. Berarti buat kayak ngambil karyawannya itu tergantung sesuai dari perusahaannya sampai mana ya Pak? Iya, levelnya sampai mana, budgetnya cukupnya sampai mana. Kan pertama kan kalau di bidang jasa kan yang penting punya pasar. Setelah berhasil punya pasar, punya pembeli, kita punya modal kan, punya relasi. Setelah relasinya udah dapet, baru kita bangun SDM-nya buat support. Karena kan kalau untuk bidang jasa wedding itu paling dekat aja kita dapat klien itu hanya 3 bulan. Preparingnya masih enak ya. Malah kadang-kadang dari 1 tahun kita masih bisa nyari kebutuhannya, itu disesuaikan bisa lebih fleksibel, lebih gampang. Makanya SDM aja fleksibel. Kalau paling penting di kita itu selain marketing, tim lapangan kalau di dekor nggak perlu punya banyak tapi punya cukup itu jadi kita punya leader pelaminan, kita punya leader tim bunga, kita punya leader tenda itu. Nanti mereka yang bawa freelance-nya masing-masing. Kayak gitu sih, kompleks ya. Lebih jauh sih kalau sama corporate itu jauh. Organisasinya berarti nyesuaiin perkembangannya perusahaannya. Iya. Karena perusahaannya dibangun secara personal. Tadi masih belum untuk struktur wedding Azam ini itu ada 7 step ya, ada 7 step yang dimulai dari owner, terus di manajemen, terus lalu leadership dari masing-masing divisi. Nah, saya ingin tanya nih, apakah ada semacam sistem untuk kayak melatih atau menjaga semangat untuk dirinya tersebut agar tetap bisa produktif untuk maksimal output yang maksimal? Kalau untuk tim satu ya, kan pengalaman dari diri sendiri juga sempat kerja di beberapa tempat orang lain ya. Pasti harapan orang kerja itu pertama pasti salary. Iya, pasti soal dibayar berapa, terus konsisten sama komitmen si perusahaan buat menggaji mereka. Itu tuh yang sampai hari ini benar-benar jadi pedoman pribadi sebagai pemilik tuh. Apa istilahnya kalau sama tim, saya nggak bakal bayar siapapun sebelum seluruh tim dibayar. Itu clear satu. Terus kedua tuh, kalau saya pribadi itu sering ada diskusi secara personal sama masing-masing. Jadi kalau mereka di sini kan dibolehin siapapun untuk ngobrol permasalahannya mereka. Jadi moodnya mereka tuh kayak tim lagi punya masalah secara pribadi, dia kan di sini umurnya udah lumayan, rata-rata di atas 30-an, semua udah punya keluarga rata-rata. Nah itu tuh akhirnya muncul ada rasa mereka mungkin melihat si ownernya, dia punya empati sama kita nih karyawan. Kayaknya itu sih yang bikin loyalitasnya naik. Setelah loyalitasnya berhasil naik kan,
berarti input yang dapat dari perusahaan itu kan memang profit yang bagus, dan profitnya ini pun kalau saya pribadi di share balik, ada reward sama mereka, tanda terima kasih, dan saya dilakuin sampai sekarang. Jadi ada permasalahan secara pribadi pun, karena kan nggak ratusan ya karyawan di kita, cuma puluhan, itu saya milih buat diskusi karena Azam diisi hampir rata-rata itu kalau orang lapangan itu seniornya saya semua. Jadi kalau dibilang hebat mana, lebih hebat mereka. Daripada ganti tim, mending diskusiin permasalahan itu. Makanya sejauh ini bisa bikin mereka tetap loyal itu karena person to person memang akrab, memang dekat. Tapi balik lagi, bisnis personal bisa seperti itu. Kalau corporate atau company kan selalu diusahakan bikin sekat. Kalau di sini enggak, pengennya semua terbuka. Jadi ada tim tetap solid sampai sekarang itu caranya diadakan sesi diskusi untuk Iya. masalah personal dan dikasih reward juga ya untuk Iya. kerjaannya. Kalau Tiap ada keberhasilan, terus target dan komitmen. Pokoknya faktor utama orang tetap bekerja pasti pertama itu salary, soal bayaran mereka, kedua itu soal touchnya si owner ke tim. Owner itu mau kenal mereka atau enggak. Kan kita kalau kerja sama orang, bos gue juga nggak kenal gue siapa, biarin deh. Mungkin ada kalimat kayak gitu kan. Tapi kalau emang kita bisa nyampe nih pengalaman sendiri ya, kerja di pabrik PBK, perusahaan gede, presidennya itu orang Filipina, dia tuh kenal hampir setengah karyawan. Itu tuh bikin seluruh karyawan dulu waktu kerja, gila ya, kenal dia sama kita gitu. Bahkan dia nggak kenal aja dia tetap nepuk pundak, salaman gitu. Itu sih sebenarnya etos itu yang dibawa. juga kayak bahasa itu leading gitu ya, sebagai yang Iya, kan bisnis sebenarnya sama-sama butuh. Kita si pemberi kerja, kita butuh pekerja buat nyelesain kerjaan kita kan. Jadi egonya harus dibuang. Makanya sampai sekarang milih, saya itu tetap milih satu job desk, punya broker sendiri, ikut kerja. Kemana nih yang nggak bisa dipegang, saya ikut. Gitu. Kalau nggak pegang apapun ya berarti saya diskusi sama yang lain. Ya kayak gitu aja. Mau dimanapun kalau bisnis jasa terus bisnis personal pasti mirip. Kalau corporate kan emang sistem dulu baru SDM. Kalau kayak gini pasti SDM dulu baru sistem. Industri cuma dua kan. Membangun industri itu kita harus paham tujuannya. Setelah paham tujuannya, bikin sistemnya, cari SDM-nya. Tapi kalau di sini kita punya pasarnya, kita cari SDM-nya, sesuai sistemnya. Untuk alur kerja Rin Asap ini itu gimana sih supaya persiapan hingga pelaksanaan itu berjalan dengan lancar tanpa adanya timpang tindih dari divisi lain? Kalau di Azam sendiri itu pertama nih ya, ini ya sistem dari dealing sampai ke finishing. Pertama tuh klien itu setelah deal sama admin marketing itu turun ke PIC, data booking, nama, tanggal, dan alamatnya. Jadi kita ada divisi PIC, penanggung jawabnya. Setelah PIC berarti komunikasi admin marketing itu terputus di sana, dilanjut sama PIC langsung ke klien untuk bikin agenda survei. Jadi data surveinya itu setelah disurvei nanti dari admin, setelah di-link itu turun ke PIC, komunikasinya diputus sama admin, itu dilanjut komunikasi PIC dengan klien, diadakan agenda survei. Setelah survei, data sudah valid, kedua belah pihak, PIC Azam Wedding sepakat dengan klien, datanya itu masuk ke admin project untuk dijadikan mood board dan layout. Jadi pendataan semua tuh inventory itu nanti adanya di admin project.
Setelah admin project selesai, itu dikembalikan lagi ke PIC lapangan untuk di approve. Kalau udah tepat, PIC itu manggil seluruh leader divisi untuk mempertanyakan alatnya itu siap atau enggak. Kalau udah siap, udah tinggal eksekusi, nanti PIC kontrol dari awal pemasangan sampai terakhir, dan diskusi pun seluruhnya itu PIC sama klien sampai terakhir. Malah di kita itu ada SOP, PIC sama admin marketing itu wajib bikin closing statement setelah selesai semuanya. Laporan ke alat sudah datang semua, apakah dekorasinya sudah sesuai yang diharapkan, itu terus dia udah itu baru boleh ditinggal. Dan acara setelah selesai pun SOP di kita itu kita harus ngucapin terima kasih dan minta sarannya. Udah strukturnya gitu aja terus. Makanya nggak rumit kalau itunya emang udah ada rulesnya. Bahkan job desk-nya aja itu revisi setiap tahun karena penyesuaian. Agak susah kan kalau ADART kan itu per 3 tahun, tapi kalau di wedding ternyata nggak bisa selama itu. Kita setiap tahun ketemu karakter yang beda luar biasa loh. Apalagi makin kesini idealisme si kliennya kan makin tinggi. Mundur 5-7 tahun lalu kita diskusi sama orang tua buat acaranya itu lebih simpel. Kalau sekarang itu klien datang dengan ekspektasinya itu lebih berat, makanya SOP-nya dirubah terus-terus. Ini aja lagi mau dirubah lagi sekarang SOP-nya. SOP buat PIC, prokernya dirubah, job desk-nya dirubah. Makanya kita akhirnya milih kita pakai seragam itu buat meyakinin klien dia tahu juga harus diskusinya sama siapa gitu. Strukturnya sebenarnya nggak banyak, cuma muter-muter aja. Jadi saat menghadapi kendala di lapangan seperti perubahan mendadak dari klien, bagaimana cara tim dan manajemen berkoordinasi untuk menemukan solusi cepat? Satu nih, itu kan berarti kejadian ya. Di kita tuh udah ada persiapan sebelumnya. Di kita tuh kan PIC itu ada sebutannya tuh syarat ketentuan agreement antara klien dan kita sebagai pihak vendor. Di sana tuh sudah jelas ada kalimat tidak ada perubahan apapun setelah data disepakati kedua belah pihak. Jadi kalau di hari H ada perubahan, kita punya hak untuk menolak karena emang udah disepakati. Jadi itu langsung clear. Jadi pertanyaan itu kalau di kita emang itu sebenarnya jadi masalah di banyak dekorasi karena nggak ada agreement itu. Kan kadang-kadang orang pengen berubah, ada color palette warnanya pengen berubah, dekornya mau berubah, nah di kita tuh itu ditolak. Bahkan buat nambah 1 sendok di H-1 itu nggak bisa. Karena emang di awal udah ada kesepakatan itu tidak ada perubahan 14 hari sebelum acara. Jadi udah clear. Ada contohnya kok di kita syarat ketentuan. Ini syarat ketentuan utama gitu. Kesepakatan antara Zoom Wedding itu nanti digantikan sama PIC kita, dan klien tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Jadi yang bertanda tangan itu yang punya hak, bahkan keluarganya pun nggak boleh merubah. Jadi cuma 1 orang. Biasanya kalau di dekorasi itu pihak pengantin cewek, biasanya pengantin cewek yang penentu. Jadi selain pengantin cewek itu nggak boleh ada request apapun. Karena untuk mempermudah, nggak bisa gabungin ekspektasi yang banyak untuk satu acara itu nggak bisa. Terus konsultasi itu bebas dan gratis di kita. Survei lokasi dijadwalkan setelah pembookingan yang tadi itu di pertanyaan sebelumnya, strukturnya itu seperti apa. Itu setelah booking dari admin itu masuk ke PIC yang bikin jadwal. Udah. Terus perubahan maksimal H-14. Kami tidak menerima perubahan mendadak.
di sini juga. Dan di form survei pun itu ada. Malah lebih detail di form survei. Komunikasi, teknis pemasangan dan lain-lain ke PIC kami, hanya ke PIC untuk mengurangi miskom. Makanya miskom itu di kita udah nggak terjadi semenjak aturan ini dipakai. Berarti sebelumnya pernah terjadi tuh, Cing? Baru dipakainya tahun berapa? 2021, 2022 pas udah mulai ada yang bantu. Karena ini tuh poin-poin yang emang udah habit bawaannya. Jadi dari zaman sebelumnya tuh orang kayak listrik itu kita juga nggak menerima untuk suntik ilegal. Kan kita seringnya kayak gitu ya, kita ngelihat kalau di lapangan kita tuh menjelasin izin listrik ke pihak PLN itu diwajibkan pada saat pemasangan dari awal sampai akhir acara. Itu juga emang karena ada kejadian sebelumnya gitu, membebaskan hal itu. Jadi kita sebenarnya ngelakuin semuanya itu bisa berjalan bagus sesuai regulasi. Kan azam itu juga terdaftar di satu organisasi. Nah di sana pun yang memang dipantau langsung, makanya semuanya diperbaiki di sini. Kita nggak ada miskom di sana. Bagaimana struktur organisasi dan komunikasi di dalam Azam Wedding Deco diatur, serta bagaimana rencana pengembangannya kalau jumlah event semakin banyak. Apalagi kan di makin akhir tahun ini masih banyak kan Pak untuk eventnya. Dari yang pertama apa? Bagaimana struktur organisasi dan komunikasi di dalam Azam Wedding Deco? Struktur komunikasi dan Organisasi organisasinya. sama ya. Kalau komunikasi sebenarnya semuanya sih nggak yang terlalu diatur juga kalau secara komunikasi. Kita ada di bidang jasa yang ikut sesuai zamannya, ya udah kita ikut zamannya. Komunikasi kita sama tim juga nggak ada kalimat-kalimat kaku gitu, karena organisasi ini juga dibentuk sefleksibel mungkin gitu. Hire orang lapangan ini, sorry nggak merendahkan tim, tapi tim lapangan itu bukan yang besar di pendidikan. Jadi kalau kita hire mereka nih, diskusi sama mereka terlalu kaku pun itu nggak sampai ke mereka. Jadi kita harus diskusi ke mereka sesantai mungkin, nyampeinnya. Sama bahkan di tim office juga, di tim manajemen juga kita nggak mau terlihat kaku, karena emang isinya kan anak muda yang tua, dosa doang. Paling tua ini di sini. Ternyata diskusi lebih santai sama tim itu, kita lebih gampang cari permasalahannya. Sampai hari ini yang kita cari kan terus-terusan evaluasi ya. Ternyata setelah nambah satu admin, pas dilihat diskusi sama mereka ya, sebenarnya masih kurang satu slot, cuman secara budgetingnya emang belum ada gitu. Jadi nggak ada yang kaku, nggak mau. Bahkan syarat utama waktu rekrut karyawan wanita pertama itu pengennya ngobrolnya itu nggak yang halus, karena kan pengennya profesional. Akhirnya diskusinya pengennya dibangunnya nggak kaku tapi nggak halus. Pokoknya nggak ngerjain ini semua sesuai apa yang diharapkan waktu jadi anak buah orang lain. Jadi jadi owner sesuai yang diharapin dulu. Kalau punya bos pengennya kayak gitu, yang santai tapi sistematik gitu. Terus peduli. Jadi dijalanin kayak gitu, flow-nya nggak mau dibikin rumit. Terus satu lagi itu apa tadi, Cinta? Setelahnya Yang banyak juga banyak. kalau untuk event banyak atau enggaknya, di Azam sendiri kita tuh pakai target, ada limit
ada limit per minggu. Kalau bahas dekorasi itu kan dikerjakan itu per minggu kan. Nah kita bikin limit, bikin batas gitu. Kita ambil biasanya di 6 event per minggu. Jadi ada span-nya. Kita ambil 6 event per minggu. Kalau lebih boleh di 8 atau 9. Tapi di minggu berikutnya berarti harus turun. Karena bukan cuma soal fisik tim, tapi kesiapan alat, timing, itu juga kita perhitungkan. Karena kan persiapan dekorasi itu nggak bisa 1 hari. Kenapa nggak mau naikin kuantitas? Karena kalau naikin kuantitas resikonya terlalu banyak. Satu, butuh adjust modal yang benar-benar cukup. Kalau biasanya di Azam itu 6 event, tapi mau ditaikin kuantitasnya 50%. Berarti Azam Wedding harus punya 50% modal ulang. Makanya nggak dilakuin. Karena kan alat dekorasi itu kan alat yang pakainya cuma 1-2 kali pakai, harus buat lagi. Terus kedua, SDM-nya kita nggak mau tambah lagi. Kalau divisi kita mau dipecah lagi, tapi SDM kita nggak mau tambah karena nambah banyak SDM berarti sama balik lagi ke pengeluaran perusahaan makin besar, tanggung jawab si pemilik ke pekerjaan juga makin besar. Makanya kuantitas itu dibikin limit. Tim marketing nggak susah jualan, tim yang ada juga salary-nya cukup karena sistemnya di sini presentasi untuk penggajiannya. Terus perusahaan juga nggak bengkak di modal dan operasional. Itu sih. Makanya kalau ditanya mau membludak kita punya limit. Berarti ini pertanyaannya udah habis ya. Itu mungkin ada satu pertanyaan sih Pak. Kalau misalkan nih orang mau bikin wedding organizing juga, itu mulainya dari mana Pak? Mungkin kalian terakhir biar kalau misalkan ada yang mau bikin juga tahu itu step by stepnya. Kalau saya pribadi, saya orang yang nyaranin semua orang buka wedding organizing. Kenapa ya? Di zaman sekarang wedding organizer itu kan satu bisnis yang benar-benar fleksibel ya. Kita bisa megang event, nggak melulu soal wedding, tinggal dirubah jadi event organize. Kan sistematisnya hampir-hampir mirip lah ya. Tinggal bangun di zaman media sosial, tinggal bangun media sosialnya, terus temuin beberapa relasi yang emang dibutuhin di dalam package, udah selesai. Udah, kan teknik marketing semua tahu. Tinggal jualan di medsos, bikin relasinya banyakin, bikin rate harga yang sama semua. Jadi dikumpulin dekor siapa aja, rate harganya sama, makeup itu sama. Seperti itu doang. Dan tahun depan harusnya wedding organize itu salah satu bisnis terbanyak dibandingkan bisnis wedding lainnya. Jadi dekor, make up, dokumentasi kayaknya di tahun depan WO itu paling banyak. Kuantitinya yang menjamur kayaknya tahun depan itu wedding organize. Kalian harus buka, kayaknya berlima sih. Oh, luar biasa. Berarti udah Pak pertanyaan saya, dan terima kasih Pak atas waktu. Oke, udah.